posisi kembali ya kedudukan teori akuntansi ya dalam sudut pandang teori akuntansi keuangan ya. Jadi kita dapat gambaran di sini ya bahwasanya banyak ya banyak teori-teori akuntansi terutama teori akuntansi keuangan di mana gitu ya teori-teori akuntansi keuangan itu dikembangkan ya berbeda berdasarkan pada fungsinya gitu ya berdasarkan pada fungsinya yang menggambarkan praktik akuntansi dan juga bentuk khusus praktiknya gitu ya. Nah, jadi ini kita bahas dan teori-teori yang ada termasuk di dalamnya adalah teori yang dikembangkan untuk menghasilkan beberapa nilai gitu ya. Beberapa nilai yang dalam hal ini dapat menerima teori itu dan teori tersebut gitu ya. Ini sebagai nilai sesuatu yang dipertimbangkan dan juga secara kritis mengevaluasi teori-teori itu sebelum kita terima ya. Nah, jadi yang namanya yang namanya teori gitu ya, itu adalah hypothetical coherent. Apa itu coherent? Saling hubungan gitu ya, saling saling berhubungan satu sama lain. Itulah coherent set namanya ya. Jadi hipotesis coherent yang yang juga dalam hal ini secara konseptual gitu ya, uh, yang mendasari bentuk dari kerangka umum ya, yang mengacu kepada praktik-praktik di lapangan. Nah, ini menurut Hendriksen gitu ya. Jadi dasar namanya teori itu adalah dasar daripada ini ya, dasar daripada uh, dasar daripada logika gitu ya. Hubungan hubungan logika satu sama lainnya gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan apa ya? Teori. Dan uh, teori akuntansi ini gitu ya, landasan utamanya dari adanya aktivitas manusia gitu ya. Dan teori akuntansi di sini karena landasannya ada aktivitas manusia, maka bisa aja melibatkan perilaku orang gitu ya. Perilaku orang yang dalam hal ini merupakan respek dari informasi akuntansi dan kebutuhan orang ya akan informasi akuntansi dan juga kenapa orang-orang di dalam organisasi memilih informasi yang akan disuplainya gitu ya. Nah, ini lahirlah yang namanya accounting theory. Jadi dasarnya apa? Dasarnya human activity gitu ya. Nah, jadi bukan akuntansi itu bukanlah uh, berdasarkan pada organization activity ya, tetapi orang dulu gitu ya, human activity. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Dan teori akuntansi di sini gitu ya, ini menggunakan beberapa teori yang menggambarkan nilai ya, nilai untuk apa ya? Bagaimana aset itu dinilai, kemudian bagaimana memprediksi kenapa manajer memilih metode akuntansi, ya kan? Berarti orang juga ini ya. Kemudian juga menjelaskan kenapa latar belakang perkultural individual berdampak terhadap informasi akuntansi yang disediain. Berarti orang juga ya. Kemudian juga menggambarkan bagaimana informasi akuntansi itu harus menyediakan kelompok-kelompok informasi yang harus dipasok kepada uh, kelas-kelas stakeholder. Jadi orang juga ya. Dan juga kemampuannya memprediksi secara relatif kekuatan dari stakeholder, para pemangku kepentingan, yang dampaknya kepada informasi yang akan diterimanya ya. Dan teori akuntansi di sini ini banyak teori ya yang diterapkan. Tidak ada secara umum teori yang bisa yang tepat diterima ya dalam akuntansi itu. Artinya mau teori perilaku boleh, ya mau teori sistem informasi boleh. Ya, makanya kita punya namanya ini ya, apa namanya? Grand theory, teorinya apa ya? Teorinya menyeluruh gitu ya. Yaitu agency theory gitu ya. Jadi nggak karena
tidak ada teori khusus, maka no universally accepted theory gitu ya of accounting. Dan kenapa dalam hal ini tidak ada teori khusus yang bisa khusus di bidang akuntansi? Ya karena berbeda perspektif gitu ya. Berbeda perspektif dari satu tujuan yang sama, peranan yang sama, dan juga skop dari akuntansi keuangan. Itu ya, jadi nggak ada teori khusus. Dan juga tidak ada prinsip umum yang bisa diterima berkaitan dengan peranan dari teori akuntansi yang berbeda, gitu ya. Yang berbeda perspektifnya dan juga peranan dari teori akuntansi itu. Nah, jadi ini semuanya berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan uh, tidak adanya teori akuntansi yang khusus, gitu ya. Jadi semuanya bisa aja dihubungkan, gitu ya. Makanya dalam riset-riset ilmu akuntansi itu mau ilmu psikologi masuk, ya, mau dari sistem informasi masuk, gitu ya, mau dari ilmu politik juga masuk, gitu kan. Ya, artinya banyak stakeholder dalam hal ini. Dan pengembangan dari awal-awal pengembangan dari teori akuntansi gitu ya, itu dikembangkan dari ide gitu ya. Idenya dari mana? Idenya dari observasi gitu kan. Jadi semuanya didasari pada apa yang ada di benak di pikiran orang gitu ya, dan dilanjutkan dengan observasi. Dalam kurun waktu tahun 1920 sampai 1960, teori ini dikembangkan untuk mengobservasi di mana praktik dari akuntan. Nah, jadi tahun 20 sampai tahun 60 dikembangkanlah teori kira-kira apa sih yang tepat untuk praktik akuntan itu sebagai sebuah doktrin, ya, sebagai sebuah doktrin dalam konversi ilmu akuntansi. Nah, sekarang apa yang mau kita kritisi dari metode induktif? Nah, sebelum mau kita kritisi apa yang dikatakan dari metode induktif, maka kita harus tahu dulu gitu ya, apa itu dikatakan induktif method. Nah, jadi yang dikatakan dengan induktif method itu adalah bagaimana gitu kan menyederhanakan ya dari sesuatu hal yang bersifat umum ke khusus gitu ya. Itulah induktif. Sedangkan deduktif method gitu ya, bagaimana menyimpulkan dari satu hal yang bersifat khusus ke umum. Nah, itu induktif method dan juga deduktif method. Jadi konsentrasinya kepada status quo. Jadi berasal kepada kekuasaan, ya, artinya status yang terkini, di mana akan ada reaksi terkait dengan sikap, dan juga tidak hanya menyediakan didasarkan pada praktik saja, tetapi juga mengevaluasi ya, apa saja yang dikembangkan sehingga nantinya memberikan dukungan kepada apa ya memberikan dukungan pada deductive method. Nah, ini menurut Gray, Owen, dan Moders ya. Jadi asumsinya adalah mayoritas pada praktik umum gitu ya. Jadi perspektifnya inilah disebut dengan perspektif accounting Darwinism gitu ya. Nah, jadi ini dikatakan dengan perspektif Darwinism. Ya, artinya diasumsikan pada kepentingan mayoritas. Ya. Jadi kalau ada yang khusus-khusus udahlah bisa diapakan ya. Kita gabung aja lah dengan yang dengan umum orang gitu ya. Nah, itu disebut dengan accounting Darwinism. Nah, untuk mengembangkan metode induktif, maka dikembangkanlah beberapa teori di dalamnya. Dimulai dari tahun 65 ya. Dimulai tahun 65 itu ada komisi-komisi yang dinamakan dengan komisi dari ICPA ya. American uh, Certificate Public Accountant Association gitu ya. Jadi ICPA, komisi ICPA melahirkan namanya APB Statement nomor 4 ya. APB Statement nomor 4 itu isinya mengenai konsep dasar ya dari yang namanya prinsip akuntansi atas penyajian laporan keuangan pada perusahaan bisnis enterprise. Jadi direfleksikan secara umum bagaimana prinsip akuntansi yang diterima ya. Dan apa ini ya? Dan pengembangan teori di tahun 60 sampai dengan tahun 70 di sini gini ya.
Ini mengetahui yang namanya, inilah yang disebut dengan teori normatif gitu ya. Lah, jadi kita ketahui teori normatif itu tidak dipacu oleh praktik yang ada ya. Tetapi teori normatif itu didasarkan pada landasan prinsip akuntansi, yaitu prinsip akuntansi biaya historis. Nah, di mana prinsip biaya historis di sini mengembangkan ya dan juga menilai aset-aset ya dari satu waktu yang terkait dengan keberadaannya di saat masa inflasi ya. Tahun 61 dengan tahun 62 dilakukanlah studi gitu ya oleh Moniz ya, Sporos and Moniz Commission dari divisi riset accounting ya, di mana si penulisnya ya mengukur sistem pengukuran akuntansi, di mana sistem pengukuran akuntansi itu dilandasi dari perubahan prinsip historis ini ya kepada prinsip nilai sekarang. Nah, tidak ada dukungan ICPA terkait dengan hal isu ini gitu ya. Artinya historical cost di sini masih yang terbaik gitu ya. Jadi tidak ada dukungan ICPA secara radikal yang berbeda dengan praktik itu. Artinya tidak ada perbedaan manfaat lah ya antara biaya historis dengan current value, sama aja dalam pengambilan keputusan. Kira-kira itu lah ya. Dan dikembangkan tahun 70-an, dilakukanlah beberapa riset yang menjelaskan atau juga memprediksi praktik akuntansi terkait dengan gambarannya secara khusus. Inilah yang namanya positif teori. Nah, jadi kita harus mendudukkan juga ya bahwasanya teori akuntansi itu awalnya adalah normatif ya. Setelah normatif tahun 60 ya. Tahun 70 positif teori. Nah, ini awal-awalnya pengembangan dari teori akuntansi yang kita kenal pada saat ini ya. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi sekalian. Silakan kalau ada. Pak, selamat Ya, pagi, Pak. lagi. Eh, saya Rizky Pratama. Saya ingin bertanya, Pak, Ya, eh, ini Rizky. bagaimana teori akuntansi ini dapat digunakan, Pak, untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi, Pak, suatu perilaku akuntansi, Pak. Ya, jadi begini gitu ya. Yang namanya praktik itu ya, praktik orang di lapangan gitu ya. Itu semuanya landasannya ada teori gitu ya. Nah, jadi landasannya itu ada teori. Kenapa orang misalnya membeli saham gitu kan? Apa sih landasannya? Ya, landasannya karena adanya signal gitu kan. Signal tahun depan itu akan memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, sehingga hal ini uh, diciptakan, dibahas di dalam namanya signaling teori gitu ya. Jadi yang semua yang dipraktikkan gitu kan, ya keinginan ya keinginan membeli gitu kan, keinginan memborong saham gitu kan, itu semuanya ada landasan teorinya. Jadi bisa kita kenali bahwasanya segala sesuatu yang dipraktikkan gitu ya dalam kegiatan ya, manusia gitu kan, karena tadi sifatnya human activity kan, itu semuanya ada landasan teorinya ya sudah jelas gitu. Jadi premis yang menyatakan bahwasanya teori katanya, teori. Padahal ya semua yang dilakukan, semua yang dipraktikkan itu semuanya ada teorinya gitu ya. Jadi apa yang dipraktikkan itu dilandasi dari teori sebenarnya. Nah, jadi uh, teori itu itulah dia tertuang apa yang dilakukan. Nah, saya kira itu. Ya, Baik, atau Pak. misalnya agency teori, government agency teori gitu kan. Kenapa? Apa sih government agency teori itu dijadikan landasan? Karena ada praktik gitu ya, antara hubungan antara eksekutif dengan legislatif gitu kan. Nah, itulah implementasi dari apa ya, agency government agency teori gitu ya. Nah, jadi semua yang dipraktikkan itu ya kenapa DPR itu apa gitu ya, fungsinya hanya mengesahkan, sementara eksekutif itu
fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan. Ya, karena itu semuanya dilandasi dari keterangan dari government agency theory. Nah, semuanya itu ada teorinya, saya kira. Non positif teori ya. Jadi ini Ya, Pak. positif teori itu tahun 70-an ya. Ya, jadi makanya kita kenal sekarang positif teori ini yang melandasi kemampuan prediksi kan. Jadi kalau kita bicara memprediksi gitu kan, maka kita membicarakan estimasi gitu kan. Kalau bicara prediksi gitu ya, predicting accounting practice gitu kan, apakah informasi keuangan mampu memprediksi harga saham gitu kan. Nah, sehingga banyak tesis disertasi gitu kan, faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Nah, return saham itu adalah predicting accounting practice gitu ya. Ya, predicting accounting practice yang merupakan landasan teori positif accounting theory gitu ya. Faktor apa yang mempengaruhi uh, return saham itu apa ya? Uh, mampu diprediksi. Misal faktor leverage, misalnya apalagi profitability theory, kemudian apalagi size gitu ya. Nah, itu beberapa faktor-faktor yang menunjukkan nilai nilai akuntansi itu atau angka-angka pada akuntansi itu bisa memprediksi, yaitu memprediksi return saham. Nah, maka dikatakan dengan positif teori, ya, yang diuji dengan regresi, ya kan, dan sebagainya. Jadi, yang namanya positif teori di sini itu adalah kemampuannya memprediksi, ya, seek to predict and explain particular phenomena, dan juga menjelaskan fenomena khusus, gitu ya. Jadi fenomena khusus itu kenapa misalnya uh, kenapa misalnya earning announcement, pengumuman laba, gitu ya, dipengaruhi oleh size, ya, atau dipengaruhi oleh leverage. Ya, itu semuanya adalah kemampuan informasi akuntansi memprediksi fenomena-fenomena khusus, ya, particular fenomena. Jadi landasan awalnya, asumsi awalnya adalah asumsi logika deduction, gitu ya, yaitu logika yang dari umum ke khusus, gitu ya. Pandangannya umum dulu, gitu kan. Setelah itu ke khusus, ya, yang mampu memprediksi. Nah, itu tadi, gitu ya. Return saham diprediksi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, gitu ya, maka kemungkinan semakin besar juga memperoleh laba, gitu ya. Semakin besar perusahaan, maka semakin tinggi return yang didapatkan oleh investor, gitu kan. Nah, jadi landasannya landasan logika dulu, gitu ya. Logikanya logika deduction, umum dulu, gitu kan. Dari umum ke khusus, ya. Jika prediksi kecukupan apa ya, jika keakuratan dalam memprediksi ini dianggap cukup, ya, ketika menguji antara observasi, realita observasi, dan juga bisa menyediakan atau juga menjelaskan terkait dengan kenapa hal itu terjadi, gitu ya. Nah, jadi esensinya adalah jika prediksi itu cukup akurat atau tidak cukup akurat, maka dilanjutkan dengan pengujian. Ya, pengujiannya dilandasi pada realita observasinya, ya. Dan positif accounting teori ini siapa sih pionirnya, gitu kan? Jadi kalau kita bicara di tesis itu, gitu ya, Pak, saya uh, pendekatannya adalah kuantitatif, gitu ya. Oh ya, pendekatannya kuantitatif, landasannya dari teori positif accounting teori. Maka kita wajib download, gitu ya. Kita wajib download, Bapak Ibu, adik-adik, ya, itu papernya Watt and Zimmerman. Nah, jadi bicara positif accounting theory itu Watt and Zimmerman lah pionirnya, ya. Artinya Watt and Zimmerman ini bapaknya apa ya? Bapak riset kuantitatif, begitu ya. Dan kemampuan memprediksi ini dapat menjelaskan, ya, kenapa akuntan itu memilih atau juga mengadopsi metode akuntansi tertentu dibanding dengan pilihan yang lainnya. Kenapa akuntan itu uh, menggunakan metode average,
ya kan, dibanding dengan metode LIFO, dibanding dengan metode FIFO misalnya. Kenapa akuntan itu menggunakan metode penyusutannya adalah double decline balance method dibanding dengan decline balance apa ya, saldo menurun decline method. Ya, ada alasan khusus gitu ya. Nah, maka dalam hal ini akuntan memilihnya ada berdasarkan pada pilihan-pilihan khusus dibanding yang lainnya. Dasarnya apa? Didasari pada rasional economic person. Ya, rasionalitas perseorangan secara ekonomi. Semuanya alasannya adalah alasan ekonomi gitu ya. Kenapa sistem perpajakan di Indonesia hanya mengakui metode rata-rata dalam penilaian persediaan? Kenapa enggak metode FIFO? Kenapa enggak metode LIFO gitu ya? Ya karena dianggap bahwasanya dengan metode average method gitu ya, maka beban pajak itu rata-rata ya kan dibanding dengan LIFO. Nah, dibanding dengan FIFO sehingga PPh terutang ya, PPh badan terutang gitu ya, dianggap dapat memenuhi ya kebutuhan APBN. Nah, jadi dasarnya itu adalah rational economic person, asumsinya ya. Dan asumsinya itu gitu ya, memotivasi individual ya, memotivasi individual terkait dengan ketertarikannya upaya memaksimalisasi kesejahteraan. Nah, itu tadi. Jadi sistem perpajakan itu menganut metode Everett method ya, disebabkan adanya asumsinya adalah mampu menutupi ya kan, mampu mengisi penerimaan APBN ya. Kalau dia APBN tersedia maka defisit anggaran berkurang gitu ya. Kalau dia defisit anggaran berkurang maka wealth maximization terjadi di situ. Nah, ini teorinya, semuanya dipraktikkan, semuanya itu ada pada ya dunia praktisi gitu ya. Nah, kalau normatif teori itu apa gitu ya? Dibanding dengan positif teori. Kalau dia positif teori itu ciri khasnya adalah prediction gitu ya. Nah, kalau dia normatif teori dasarnya adalah kepercayaan, beliefs. Ya kan, hanya berdasarkan pada rutin apa ya. Kalau udah orang udah percaya saya gitu kan. Udah memang umum itu dipraktikkan. Nah, nggak usah diprediksi pun nggak apa-apa katanya kan. Nah, maka di sini landasannya pada researcher belief. Ya, researcher belief should occur particular circumstance. Ya, artinya hal-hal yang uh, praktik umum yang ada, yang udah diterima gitu ya. Jadi tidak didasari pada observation. Jadi yang namanya normatif teori ini sifatnya rigor gitu ya, yang sudah baku gitu kan. Nggak usah diprediksi juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi nggak salah juga sih gitu ya. Ya, jadi yang namanya praktik normatif itu memang sudah di apa ya? Sudah dikembangkan lebih dulu gitu ya oleh Raymond Chambers ya kan dalam Contemporary Accounting COCOA gitu ya. By Raymond Chambers. Di mana tidak tidak seharusnya mengevaluasi gitu ya bahwasanya praktik tata kelola akuntansi aktual gitu ya itu semuanya harus ada diprediksi, tetapi evaluasinya ya apa ya, hal-hal yang sudah diterima umum ya itulah praktiknya gitu ya. Jadi tidak perlu mempertimbangkan hal itu. Jadi nggak salah juga sih yang namanya normatif teori dengan apa tadi positif accounting teori gitu ya, atau kemampuan prediksi tadi ya. Nah, jadi yang namanya normatif teori didasarkan pada true income theory. Ya, di mana yang namanya true income theory asumsinya adalah peranan dari akuntansi itu menyediakan sebagai ukuran yang terbaik dari laba ya. Nah, jadi nggak ada yang bisa membantah ya kan kalau laba itu adalah ukuran kesejahteraan, ya, ukuran keberhasilan perusahaan, ya kan, ukuran wealth maximization, ya. Dan normatif teori di sini didasarkan pada kebermanfaatan keputusan, ya, kebermanfaatan keputusan yang berkaitan dengan klasifikasi, ya, di mana didasari pada asumsi-asumsi pengambilan keputusan, ya. Nah, jadi di situ inilah yang perlu kita garis bawahi ya. Bahwasanya normatif teori itu landasannya adalah
decision usefulness. Ya, kalau udah katanya bermanfaat laporan keuangan itu, nggak usah kita prediksi pun juga nggak apa-apa, gitu kan. Udah yakin orang. Laporan keuangan itu ada manfaatnya. Manfaat masa lalu, manfaat masa depan, gitu ya. Udah nggak bisa dibantah. Normatif namanya. Jadi, landasan pemikiran dari normatif teori ini, gitu ya, decision maker emphasis, yang didasari pada keputusan terkait dengan informasi apa yang mau diperlukan, ya, serta pengetahuan apa yang dapat menggambarkan dan mengevaluasinya. Jadi, model keputusan landasan decision maker di sini mengembangkan model yang didasari pada persepsi yang berkaitan dengan keefisienan dalam pengambilan keputusan. Jadi evaluasi teori akuntansi di sini pelajar itu menggambarkan ya apa saja argumen dan juga metode-metode riset, dan researcher di sini mengadopsi strategi apa ya, strategi apa, nah sebagai suatu alternatif untuk mendukung kebutuhan riset mereka ya, dan juga dari sudut pandang perspektif teori gitu ya. Dan revolusi apa ya, yang namanya revolusi keilmiahan ya, revolusi pengetahuan itu dilandasi pada teori yang menggantikan ya, yang dalam hal ini kredibilitasnya melihat gambaran prediktif dari suatu keputusan gitu ya. Nah, ini. Dan apa ya, possibility explanation-nya ya, di mana researcher secara kredibel ya memilih teori mana sebagai suatu alternatifnya. Tetapi orang sekarang udah banyak, biar supaya ada landasannya, orang udah banyak menggunakan teori apa ya, positive accounting teori, semuanya prediksi gitu ya sebagai landasan pengambilan keputusan, harus ada analisanya. Jadi nggak serta merta orang udah hanya menggunakan norma saja ya sekarang ini ya. Jadi normatif teori itu udah banyak ditinggalkan juga gitu ya. Jadi yang perlu kita kritisi gitu ya dari positif teori di sini adalah, nah, ada juga tetap kelemahannya ya yang namanya positif teori itu. Di mana positif teori itu dikritisi tidak menyediakan berdasarkan pada gambaran khusus, tetapi landasannya pada prediksi. Jadi kalau syarat kita memprediksi harus punya data 5 tahun, gitu kan? Dari data time series 5 tahun, maka nampak nanti gerakannya 5 tahun ke depan, gitu kan? Jadi berubahnya asumsi data historis itu akan mengubah ini ya, prediksi 5 tahun ke depan, gitu ya. Nah, jadi itu dianggap kelemahan dari positif teori yang mengkritisi uh, not providing prescription ya. Selain itu juga apa ya, yang namanya positif teori di sini ya tidak memberikan apa ya, uh, alienate economic accountant from the counterpart within the profession. Jadi tidak adanya uh, alternatif para ahli selain dari akuntan ya sebagai sebuah profesi yang dalam hal ini bisa dilandasi gitu ya. Artinya memerlukan beberapa apa ya, pendidikan akuntan dari latar belakang dalam bidang yang lainnya. Nah, ini ya yang kita kritisi. Nah, sedangkan normatif teori itu dikritisi ya terkait dengan semuanya landasannya adalah opini orang, opini personal gitu ya. Pendapat pendapat profesor ini, ya pendapat ahli ini, pendapat ini gitu kan, dasarnya semuanya pada personal opinion ya, nggak lagi dasarkan data kan. Ya, kalau positif teori itu semuanya data. Kalau ada data, ya maka bisa diterima gitu kan. Nah, tetapi ada landasan lain, landasan ke pendapat ahli ini, pendapat ahli ini, pendapat ahli ini udah cukup gitu kan. Nah, ini kelemahan teori normatif. Nah, jadi nilai ilmiahnya agak kurang gitu ya. Artinya keterandalan dengan pengujiannya berdasarkan observasi rendah gitu ya. Dan positif teori di sini argumennya didasari pada ekspektasi ya, implikasi tindakan terkait dengan apa yang dilakukan ya. Jadi di sini di dilandasi kepada judgment ya, kearifan aja ya, berdasarkan pada pertimbangan orang yang tua-tua gitu kan,
pertimbangan para ahli ini udah cukup gitu kan. Nah, ini yang perlu kita kritisi ya dari teori normatif. Jadi untuk mengevaluasi teori ini gitu ya, maka teori-teori akuntansi itu harus diabstraksi, disederhanakan ya. Dan memilih satu teori dengan pilihan lainnya didasari pada nilai pertimbangan juga ya. Jadi tidak semata-mata didasari pada kesempurnaan penjelasan nilai prediksi dari perilaku manusia juga, tetapi dilandasi pada kebutuhan aktual para pengguna. Ya, kemudian kita lihat bagaimana mengevaluasi kebutuhan teori di sini ya. Untuk mengevaluasi kebutuhan teori ini dilandasi pada argumentasi ya. Yang kedua dilandasi kepada asumsi terpusat dari teori dan juga dilandasi oleh dukungan bukti-bukti yang ada ya. Jadi logika deduction ini diperlukan ya. Sejauh mana logika atau argumen itu diterima didasari pada premis gitu ya. Jadi argumentasinya didasarkan pada premis. Nah, apa itu premis? Nah, premis itu adalah argumen logis. Ya kan, argumen logis itulah premis gitu ya. Jadi ditentukan dari logika atau juga argumen ya terkait dengan observasi dunia nyata. Jadi perlukanlah asumsi di sini ya. Dan juga menurut Toles tahun 74 mengidentifikasi ada ketidakjujuran ya 38 dishonest trick terkait dengan pengembangan argumen ini. Ya, argumen itu bisa lemah. Kenapa? Ya, argumen itu bisa lemah disebabkan karena apa ya? Ada kalimat yang keluar begitu aja dari mulut orang. Itulah yang disebut dengan emosional. Gitu kan? Jadi kalau udah emosional, udah tidak logis lagi tuh ya. Karena landasannya adalah landasan karena emosi gitu ya. Kemudian juga pernyataan yang berimplikasi benar kebenarannya ya. Dan juga diversi dari ide-ide isu utama ya. Kemudian juga argumen spekulasi. Kemudian juga terkait dengan otoritas ya. Ya, kenapa apa ya perlu dipelajari teori akuntansi ini? Ya, teori akuntansi ini dipelajari karena punya implikasi informasi itu. Ya, dan juga mempelajari berbagai jenis-jenis isu utama ya. Jadi elemen-elemen dari akuntansi itu keterukuran dan juga motivasi organisasi itu untuk menentukan tipe-tipe informasi gitu ya. Dan motivasi perorangan juga mendukung gitu ya. Motivasi perorangan itu nantinya melahirkan namanya lobby-lobby gitu ya. Lobby-lobby pada pembuat keputusan terkait dengan metode akuntansi dan pemilihannya, serta implikasi organisasi dan juga pengambilan keputusan terkait dengan metode itu ya. Nah, habis ya. Itulah ya terkait dengan gambaran umum ya perbedaan antara normatif teori ya, kemudian positif accounting teori yang kita masuk ya, yang kita bahas pada pertemuan ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu adik-adik siswa. Jadi memang tahun 60 tahun 70 ya baru lagi teori akuntansi ini berbeda dengan apa ya sistem pembukuan ya. Kalau dia sistem pembukuan itu kan abad 14 ya kan Luca Pacioli kan. Ya, abad 14 yang lalu. Sementara ini teori akuntansi itu tahun 60 tahun 70 yang semuanya dilandasi pada behavioral human being. Ya, perilaku manusia ya. Ada? Nanti videonya ini saya share ya di YouTube dan nanti ya bisa diputar kembali ya. Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Tersampaikanlah bahan yang pertama di hari ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, Ya. mau bertanya mengenai absen kita gimana ya Pak ya? Absen Oh online-nya. ya, absennya ini siapa yang nggak hadir nanti dikirim ke saya. Nanti saya isi Oh, di oh, apa? Di satu oh. usul ya. Ya di WA ya, Pak Komting Iya, ya. iya Pak. Nah, siapa yang Eh, nggak hadir? ya, Berarti satu satu orang orang yang yang nggak nggak hadir hadir ya. Pak, Indah namanya Pak. Indah ya. Nah, itu Ya, satu tolong orang yang nggak hadir Pak. di WA ke saya biar nanti saya isi di satu dosen ya. Iya Pak. Satu usul.
Terima kasih. Ya, Selamat Pak, siang. sama-sama. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Boleh meninggal ke ruangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat.